Perkenalkan, nama saya Khalis Alexandra Deski. Saya akan menjelaskan materi dari judul saya, Pemberdayaan Politik Wanita Melalui Pendidikan dan Advokasi. Peran gender dalam masyarakat dapat berbeda-beda, tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut. Sebagai contoh, masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana hubungan keluarga dengan garis pria lebih diutamakan daripada hubungan keluarga dari garis wanita. Di sisi lain, masyarakat Sumatera Barat menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana hubungan keluarga dengan garis wanita lebih diutamakan daripada hubungan keluarga dengan garis pria. Peran gender mencakup peran produktif, reproduktif, dan sosial yang bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan keadaan. Dalam konteks pembangunan, penting untuk mengupayakan kesetaraan dan keadilan gender serta mewujudkan kemitra sejajaran yang harmonis antara pria dan juga wanita. Meskipun telah ada upaya untuk meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, kenyataannya wanita masih mengalami ketertinggalan di bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa wanita memiliki kesempatan yang sama dengan pria dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Peran gender tidak selalu terikat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, ada pria yang mengambil peran dalam urusan rumah tangga, sementara ada wanita yang menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga mereka. Hal ini menunjukkan bahwa peran gender tidak selalu terkait dengan stereotip tertentu, dan bahwa pria dan wanita memiliki kemampuan untuk mengambil peran yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan peranan wanita dalam masyarakat, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah yang pertama yaitu memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, dan juga ketenagakerjaan. Kedua, mendorong kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Tiga, mengupayakan pengurusutamaan gender sebagai strategi untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian memastikan bahwa peran wanita memiliki kesempatan yang sama dengan pria dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan langkah-langkah tersebut diharapkan peranan wanita dalam masyarakat dapat ditingkatkan dan kesetaraan gender dapat juga tercapai. Selanjutnya, partisipasi wanita dalam politik seringkali rendah karena adanya kebijakan politik yang tidak tepat dan tidak memihak kepada kaum wanita. Hal ini terjadi karena sistem politik yang lebih berorientasi pada politik kekuasaan, di mana pemimpin negara digaji berdasarkan kontrak selama periode tertentu untuk mengatur urusan masyarakat. Namun, kepengurusan tersebut belum tentu beres. Faktor rendahnya partisipasi wanita di bidang politik dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor eksternal wanita dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyangkut nilai-nilai budaya masyarakat. Tidak komprehensifnya penerjemah ajaran agama, aturan hukum, dan kebijakan serta pengambilan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan yang masih bias kepada gender. Kedua, faktor internal wanita terkait dengan kualitas SDM, pengetahuan, kecakapan berorganisasi, pendidikan, sikap mental, dan pemahaman tentang hak politik yang masih rendah. Selain itu, kondisi sosial budaya, psikologis, biokrat partai yang didominasi oleh laki-laki, dan tafsir agama yang melarang wanita berkecimpung di ruang publik juga menjadi faktor rendahnya partisipasi wanita di bidang politik. Partisipasi wanita dalam politik sangat penting karena merupakan hak asasi wanita yang mendasar. Keterlibatan wanita dalam pengambilan keputusan politik dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, sehingga kepentingan wanita dapat tersalurkan dengan baik. Selain itu, keterwakilan wanita di lembaga politik formal merupakan realitas politik yang tidak bisa dihindari. Keterlibatan wanita dalam politik juga dapat membantu mentransformasikan agenda partai politik dan budaya internal partai. Oleh karena itu, partisipasi wanita dalam politik sangat penting untuk memperjuangkan hak-hak kaum wanita dan memperlihatkan adanya perubahan budaya internal partai. Lalu, efek dari patriarki dapat berdampak pada rendahnya partisipasi wanita di bidang politik. Budaya patriarki yang melekat dalam masyarakat Indonesia dapat mengakibatkan wanita terdiskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan dan dianggap sebagai warga kelas 2. Hal ini dapat mempengaruhi cara wanita mengembangkan konsep diri dan menghambat kemajuan mereka. Selain itu, kondisi sosial budaya yang kuat menganggap wanita hanya sebagai ibu rumah tangga juga dapat menjadi penghalang bagi keterwakilan kaum wanita dalam politik. Selanjutnya, langkah awal pendidikan politik bagi perempuan adalah memberikan pendidikan politik sesuai dengan makna yang sebenarnya. Sehingga, dalam kancah politik, perempuan mempunyai peran dalam mengembangkan demokrasi dan cerdas dalam menentukan sikap politiknya. Hal ini penting karena melalui pendidikan politik, diharapkan perempuan dapat memahami hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara,
serta memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan demokrasi. Pendidikan politik bagi perempuan memiliki beberapa efek yang signifikan. Pertama, pendidikan politik dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam kehidupan sosial dan politik, sehingga mereka dapat memahami hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, pendidikan politik juga dapat membantu perempuan untuk memahami prinsip-prinsip demokrasi dan regulasinya, sehingga mereka dapat bersikap lebih rasional dan beretika dalam menyikapi fenomena politik. Selain itu, pendidikan politik juga membantu perempuan untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan politik, sehingga memahami berbagai problematika yang ada. Dengan demikian, pendidikan politik dapat membantu perempuan untuk memiliki peran yang lebih aktif dan cerdas dalam kehidupan politik dan berdemokrasi. Wanita dapat memperoleh akses pendidikan politik melalui berbagai cara, antara lain, yang pertama, melalui program pendidikan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Program ini dapat berupa pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik perempuan. Yang kedua, melalui partisipasi organisasi-organisasi politik atau kelompok advokasi yang fokus pada isu-isu perempuan. Dengan bergabung dalam organisasi ini, wanita dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman politik yang berguna untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam kehidupan politik. Yang ketiga, melalui pendidikan formal di lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan program studi atau mata kuliah tentang politik dan pemerintahan. Dengan memperoleh pendidikan formal ini, wanita dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sistem politik dan demokrasi. Yang keempat, melalui media massa dan internet, wanita dapat memperoleh informasi dan pengetahuan politik yang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu politik dan partisipasi dalam kehidupan politik. Dengan berbagai cara tersebut, wanita dapat memperoleh akses pendidikan politik yang dapat meningkatkan partisipasi dan peran mereka dalam kehidupan politik. Pemberdayaan perempuan bukan hanya bermakna mengembangkan potensinya, tetapi juga meningkatkan partisipasi wanita dalam politik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih.